Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa bahwa hidup ini lebih dari sekadar lahir, bekerja, dan mati? Bahwa ada sesuatu yang tak terlihat, namun selalu memanggilmu diam-diam dari kedalaman dirimu sendiri? Inilah perjalanan yang tak dilalui oleh kaki, tetapi oleh hati. Sebuah jalan sunyi, tempat para wali melangkah tanpa jejak, mencari bukan dunia, tapi diri sejati. Di balik tirai doa, zikir, dan keheningan, mereka menyusuri jalan menuju yang maha hadir, bukan untuk menemukan, tapi untuk dilenyapkan. Dan disitulah mereka menyatu dalam cahaya yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Jika kau pernah bertanya, siapa aku sebenarnya? Swing, maka tetaplah di sini, karena mungkin inilah jawaban yang selama ini kau cari tanpa kau sadari. Bab 1. Gerbang Makrifat Jalan Para Wali. Makrifat bukanlah sekadar kumpulan pengetahuan atau pengalaman spiritual biasa yang bisa dicerna oleh pikiran yang terbatas. Ia adalah sebuah cahaya suci yang menembus kegelapan batin, sebuah getaran halus yang mengubah setiap lapisan jiwa dari dasar hingga ke puncak, menyingkap tabir realitas yang selama ini tersembunyi di balik ilusi duniawi. Para wali, dengan perjalanan batin mereka yang sunyi dan penuh keikhlasan, mengajarkan bahwa makrifat adalah jalan menuju kesadaran tertinggi. Bukan sekadar ilmu yang dihafal, melainkan keadaan hati yang melepaskan segala keterikatan pada ego dan kesementaraan. Melangkah ke gerbang makrifat berarti bersedia melebur dalam samudera mahadiri, meninggalkan segala prasangka dan kebanggaan diri yang selama ini menjadi penghalang. Dalam jejak para wali, kita menemukan bahwa makrifat bukan tujuan yang dicapai melalui gemerlap dunia, melainkan melalui laku hidup yang sederhana dan penuh kesabaran. Mereka berjalan tanpa perlu sorotan, tanpa harapan penghargaan manusia, karena mereka tahu bahwa kemuliaan hakiki hanya diberikan oleh Sang Pencipta. Setiap tarikan nafas, setiap langkah, bahkan setiap bisikan batin adalah bentuk zikir yang menuntun jiwa ke arah satu tujuan, menyatu dengan Yang Maha Esa. Mereka bukanlah sosok yang mencari pengakuan, melainkan mereka yang rela larut dan hilang dalam kebenaran yang hakiki, yang menembus batas ruang dan waktu. Makrifat mengajarkan kita untuk memandang dunia dengan cara yang berbeda, bukan melalui mata jasmani yang terbatas oleh bentuk dan warna, melainkan melalui cahaya hati yang mampu menembus tabir realitas. Di balik segala yang tampak, tersembunyi mahadiri yang tak berwujud, yang menggerakkan segala sesuatu dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Para wali melihat alam semesta bukan sebagai sesuatu yang terpisah, tapi sebagai satu kesatuan hidup yang menyatu dalam kesadaran ilahi. Oleh karena itu, mereka tidak pernah merasa terasing, mereka tidak pernah merasa superior, melainkan selalu merasa menjadi bagian kecil dari keseluruhan yang agung. Pada titik ini, makrifat menuntun kita pada keikhlasan yang mutlak dan kefanaan total, dua keadaan yang tak bisa dipisahkan dalam perjalanan spiritual sejati. Keikhlasan yang meluruhkan segala pamrih, dan kefanaan yang menghapus semua rasa aku, sehingga hanya tersisa kesadaran akan Sang Pencipta yang maha hidup dan maha menyatakan. Para wali yang telah melewati gerbang ini hidup dalam keadaan yang disebut fana, di mana ego dan diri pribadi lenyap, namun tidak hilang melainkan berubah menjadi bentuk yang lebih halus dan suci, keberadaan dalam baka, dalam keabadian dan kesatuan dengan Tuhan. Jalan makrifat adalah jalan sunyi dan dalam. Ia menolak kemegahan dunia dan gemuruh ego. Ia menuntut keberanian untuk meninggalkan segala kenyamanan yang selama ini melekat pada identitas diri. Maka, bila hati kita belum siap melebur dan meninggalkan dunia serta diri sendiri, maka pintu makrifat akan tetap tertutup rapat. Namun bagi jiwa yang rindu akan kebenaran, bagi hati yang haus akan cinta, gerbang ini selalu terbuka, menanti dengan sabar untuk dijalani dan dirasakan, hingga sampai pada pengenalan mahadiri yang sejati. Bab 2. Jalan sunyi menyingkap hijab diri. Setiap manusia lahir dengan hijab, selapis demi selapis tirai yang menutupi pandangan batin dari melihat hakikat. Hijab itu bukan terbuat dari kain, bukan pula dari dinding,
tetapi dari keakuan yang dibentuk oleh ego, hawa nafsu, dan segala bentuk keterikatan pada dunia fana. Para wali tidak serta-merta menjadi makrifat karena ilmu atau doa semata, tetapi karena mereka bersedia berjalan dalam sunyi, dalam sepi yang menelanjangi diri dari segala topeng. Mereka menyusuri jalan panjang yang sepi dari pujian, jalan yang dipenuhi dengan luka-luka batin, pertarungan dengan diri sendiri, dan keterasingan yang menyakitkan namun membebaskan. Pada titik terdalam dari jalan sunyi itu, seseorang akan mulai melihat bahwa hijab yang menghalangi penglihatan ruhani tidak berada di luar, melainkan bersarang di dalam dada. Ia mengambil bentuk keangkuhan terselubung, rasa ingin dikenal, dan kelekatan terhadap identitas. Para wali telah berhasil mencabik hijab-hijab ini melalui zikir yang konsisten, tangisan malam yang tulus, dan pengabdian yang tidak mencari imbalan. Di mata mereka, dunia hanyalah bayangan, dan hanya Tuhan yang nyata. Oleh karena itu, meskipun tubuh mereka ada di tengah keramaian, jiwa mereka tinggal di sisinya, dalam ketenangan yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Dalam perjalanan ini, kesendirian menjadi teman yang setia. Sunyi bukan lagi ditakuti, melainkan dirindukan, karena dalam sunyi itu, suaranya menjadi lebih jelas, lebih dalam, dan lebih membekas di hati. Seorang pencari makrifat tak bisa menghindari fase ini, sebab di dalam kesunyian itulah ego diuji, niat dipertajam, dan cinta kepada Tuhan dimurnikan. Tidak ada tempat untuk berpura-pura dalam sunyi, tidak ada ruang untuk bersandiwara. Yang ada hanyalah engkau dan dia, dan antara kalian terbentang keheningan yang suci. Jalan sunyi ini pula yang memisahkan para pencari sejati dari mereka yang hanya bermain-main dalam spiritualitas. Sebab tidak sedikit yang berhenti di tengah jalan ketika sunyi berubah menjadi tekanan, ketika ketenaran dan kenyamanan dunia lebih menggoda daripada keheningan yang menyembuhkan. Namun para wali tidak berpaling. Mereka tetap teguh meski harus berjalan sendiri, karena mereka tahu satu langkah lebih dalam ke dalam diri adalah 1000 langkah lebih dekat kepada Tuhan. Akhir dari jalan sunyi bukanlah popularitas spiritual atau pengakuan sosial. Justru sebaliknya, akhir dari jalan ini adalah ketidakkenalan total, di mana engkau larut dalam dirinya, tanpa nama, tanpa gelar, tanpa keinginan untuk dikenang. Inilah kenikmatan yang tidak bisa dibeli atau dipelajari, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah menanggalkan semuanya. Maka jika engkau mendambakan makrifat, bersiaplah untuk sepi. Sebab dalam sepi dia bicara, dalam sunyi dia menyentuh, dan dalam diam itulah engkau akan mengenal Mahadiri. Bab 3. Mengenal diri, gerbang mengenal Tuhan. Di dalam diri manusia tersembunyi rahasia terdalam alam semesta, sebuah cermin tempat Tuhan memantulkan dirinya dalam bentuk yang paling halus. Para wali memahami bahwa jalan mengenal Tuhan tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Sebab siapa yang belum mengenal hakikat dirinya, tidak akan pernah bisa mengenal Tuhannya. Bukan sekadar mengenal nama, sifat, atau syariat lahir, tetapi menyelami inti eksistensi. Dari mana datangnya hidup, untuk apa ia hadir, dan kemana ia akan kembali. Maka makrifat adalah pencarian terhadap Mahadiri melalui pengenalan terhadap diri yang fana dan penuh tabir ini. Namun mengenal diri bukan perkara mudah. Diri yang dikenal manusia sehari-hari hanyalah lapisan tipis bernama kepribadian, kebiasaan, dan nama. Itu semua hanyalah topeng yang dipasang sejak lahir, produk dari lingkungan, pendidikan, dan pengalaman. Para wali mengajak kita untuk menggali lebih dalam, menyusuri lapisan-lapisan kesadaran, dari ego yang kasar hingga ruh yang lembut, hingga akhirnya sampai pada hakikat diri yang sejati, yang bukan lagi aku, tapi Dia yang hidup melalui kita. Maka perjalanan mengenal diri adalah pembongkaran, bukan penambahan, pengosongan, bukan pengumpulan. Dalam keheningan zikir, para wali mengendapkan segala lintasan pikiran dan nafsu, hingga tersisa kejernihan yang tak bisa dijelaskan. Di situ, mereka temukan bahwa diri sejati bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata atau diuraikan dengan logika. Ia hanya bisa dialami dalam kesadaran yang hening, dalam getaran hati yang berserah sepenuhnya. Diri yang sejati tak berkata-kata,
tapi berbicara lewat rasa, tak terlihat, tapi menghadirkan kehadiran yang agung dan lembut sekaligus. Ia tidak pernah jauh, hanya tertutupi oleh gemuruh pikiran dan keramaian hasrat. Orang awam menyangka bahwa semakin ia menumpuk ilmu, semakin dekat ia kepada Tuhan. Tapi para wali menunjukkan sebaliknya. Justru dengan melepaskan, dengan menyederhanakan, dengan merendahkan hati, seseorang menjadi lebih dekat kepada Mahadiri. Karena ilmu makrifat bukan untuk menjadi besar, melainkan untuk melebur. Bukan untuk tampil di hadapan manusia, melainkan untuk menghilang di hadapannya. Ketika engkau benar-benar mengenal dirimu, engkau akan tahu bahwa tak ada satupun milikmu, semuanya adalah Dia. Nafasmu adalah miliknya, jiwamu adalah miliknya, hidupmu hanyalah pinjaman. Mengenal diri adalah perjalanan yang seumur hidup. Ia tidak selesai dalam satu malam atau satu majelis. Ia menuntut keberanian untuk melihat luka, untuk menelanjangi diri dari segala kebohongan yang selama ini ditumpuk demi tampak baik di mata orang lain. Para wali berjalan telanjang di hadapan Tuhannya, dalam kejujuran total, dalam ketelanjangan batin, dalam penerimaan utuh. Dan hanya dengan cara itu, tabir demi tabir akan tersingkap, hingga akhirnya yang tersisa bukan lagi aku, melainkan Dia. Disitulah makrifat bersemayam, dalam diam, dalam kenal, dalam cinta tanpa syarat. Bab 4, Fana dan Baqa, menghilang untuk menyatu. Dalam dunia makrifat tidak ada puncak yang lebih tinggi daripada fana. Fana adalah keadaan di mana seseorang lenyap dari dirinya sendiri, hilang dari keakuan yang selama ini menjadi pusat kehidupan. Ia bukan sekadar simbol spiritual, melainkan realitas kesadaran yang dalam. Para wali tidak sekadar tahu tentang fana, mereka mengalaminya, menjalaninya, dan hidup di dalamnya. Fana adalah proses melebur dalam cahaya Tuhan, hingga tidak ada lagi ruang tersisa untuk aku. Saat seseorang telah sampai pada fana, seluruh dunia tampak hening, tidak ada yang tersisa kecuali Dia yang maha hidup. Bahkan doa pun berubah, bukan lagi permohonan dari seorang hamba, tapi bisikan cinta dari diri kepada dirinya sendiri. Namun fana bukanlah akhir. Setelah fana, datanglah Baqa, keabadian dalam kehadiran Tuhan. Disinilah para wali hidup, dalam keheningan yang penuh makna, dalam gerak yang bukan milik mereka, tapi gerak Tuhan melalui mereka. Mereka tidak menonjol, tidak mengaku-ngaku, bahkan tidak ingin dikenali. Sebab dalam Baqa, yang hidup bukan lagi individu, melainkan kesadaran murni yang menjadi saluran rahmat dan hikmah. Seorang wali dalam Baqa bisa tampak biasa saja di mata dunia, tapi batinnya adalah samudra tak bertepi. Ucapannya membawa kedamaian, kehadirannya meneduhkan jiwa, karena yang berbicara dan hadir bukan lagi dirinya, tapi nur Tuhan yang terpancar melalui jasadnya. Fana dan Baqa bukanlah hal yang bisa dicapai dengan membaca buku atau menghadiri majelis semata. Ia menuntut perjalanan panjang, penuh luka, penolakan, kerendahan, dan pengosongan. Ia menuntut pencabutan akar ego dari dasar jiwa. Banyak yang terhenti karena takut melepaskan kendali. Padahal justru dalam kehilangan kendali itulah seseorang menemukan diri yang sejati. Para wali memahami bahwa untuk menyatu harus rela menghilang. Untuk menjadi cahaya harus rela terbakar. Maka mereka tidak ragu menyerahkan seluruh kehendaknya pada kehendaknya. Sebab mereka tahu, tak ada kehendak yang lebih indah daripada kehendak Tuhan atas diri seorang hamba yang telah lebur. Dalam fana, seluruh dunia menjadi seperti bayangan yang tidak lagi menipu. Apa yang selama ini tampak penting, nama, kedudukan, pengaruh, menjadi debu yang tertiup angin. Sebaliknya, satu detik dalam hadiratnya terasa lebih nyata daripada 1000 tahun pencapaian duniawi. Itulah sebabnya para wali tak gentar kehilangan apapun di dunia ini, karena mereka telah mendapatkan segalanya dalam dirinya. Mereka tidak merasa kekurangan, tidak merasa kesepian, sebab kehadiran Tuhan mengisi setiap ruang batin mereka dengan damai yang tak bisa dijelaskan. Baqa membuat seseorang menjadi pelayan sejati, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Mereka hadir bukan untuk menunjukkan kekuatan, tetapi untuk menjadi jembatan kasih Tuhan bagi semesta. Dalam Baqa, hidup menjadi pengabdian murni, bukan karena surga, bukan karena pahala, tapi karena kerinduan untuk selalu bersama Dia.
Maka para wali hidup seperti hujan, jatuh dalam diam, memberi dalam senyap, lalu kembali ke langit tanpa pamit. Mereka adalah wujud dari fana dan baka, dari hamba yang menghilang demi menjadi cermin bagi sang kekasih yang abadi. Bab 5. Cinta ilahi, getaran yang melenyapkan diri. Segala jalan dalam makrifat pada akhirnya bermuara pada satu hal, cinta. Namun cinta yang dimaksud di sini bukan cinta yang terkotori keinginan, bukan kasih yang menuntut balasan, melainkan cinta ilahi, getaran murni yang lahir dari kesadaran terdalam akan kehadiran Tuhan dalam setiap helaan nafas. Para wali tidak pernah memisahkan diri mereka dari cinta ini. Mereka hidup bukan karena harapan akan pahala atau takut akan siksa, tapi karena cinta yang membakar mereka dari dalam, cinta yang tak memberi jeda bagi kehendak pribadi, cinta yang membuat mereka menangis bukan karena penderitaan, melainkan karena keindahannya yang terlalu besar untuk ditanggung oleh hati yang fana. Cinta ilahi bukan kelembutan yang manis semata. Ia bisa hadir sebagai kobaran yang membakar seluruh lapisan batin. Ia mencabut ego, menghancurkan ambisi, dan melemparkan seseorang ke dalam kekosongan total, agar dari kehancuran itu muncul keutuhan yang baru. Para pencinta Tuhan sejati rela kehilangan segalanya, bahkan dirinya sendiri, demi sebuah perjumpaan tanpa jarak. Dalam cinta itu, mereka temukan bahwa tidak ada lagi aku dan engkau. Yang ada hanyalah satu kesadaran, satu kehadiran, satu gerak yang mengalir dari Yang Maha Kekasih. Dan dalam arus itu, mereka berenang tanpa ingin sampai, karena dalam perjalanan pun mereka sudah tenggelam dalamnya. Bukan hal yang aneh jika para wali sering menangis sendirian di malam hari, bukan karena luka dunia, tapi karena rindu yang tak tertahankan kepada zat yang selama ini hanya bisa mereka rasakan dalam keheningan. Rindu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, tidak bisa ditenangkan oleh ibadah ritual semata. Rindu itu adalah api yang menyala dari hati menuju arsy, dan hanya Tuhan sendiri yang dapat memadamkan dengan hadiratnya. Di sanalah letak makrifat cinta, ketika zikir bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Ketika sujud bukan lagi tugas, tapi luapan hati yang tidak tahan untuk tidak rebah di hadapannya. Cinta ilahi mengubah seluruh pandangan seorang hamba. Ia tidak lagi melihat manusia lain sebagai musuh atau saingan, tetapi sebagai bagian dari Tuhan yang harus dihormati dan dikasihi. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi untuk memberi, menenangkan, dan menghidupkan. Para wali menjadi seperti cahaya matahari yang tidak memilih siapa yang akan ia hangatkan. Mereka mencintai ciptaan karena mereka mencintai pencipta. Dan cinta itu bukan slogan. Ia hidup dalam laku, dalam kesabaran, dalam keikhlasan untuk dikhianati, dilupakan, dan tetap memberi. Pada akhirnya cinta inilah yang menjadi bahan bakar utama para pencari. Tanpa cinta, makrifat menjadi kering. Tanpa cinta, ilmu menjadi angkuh. Tanpa cinta, ibadah menjadi beku. Maka para wali terus menyiram hati mereka dengan zikir dan tafakur, agar api cinta tidak padam. Mereka tidak takut kekurangan, karena yang mereka cari bukan dunia, melainkan wajahnya. Mereka tidak gentar ditinggalkan manusia, karena hati mereka telah ditawan oleh zat yang tidak pernah pergi. Dalam cinta itu mereka hancur, dan dibentuk kembali menjadi cahaya. Bab 6. Rahasia takdir menyatu dalam kehendaknya. Di balik setiap peristiwa, di balik setiap nafas yang terhembus, ada kehendak yang tak pernah tertidur. Para wali tidak melihat dunia ini sebagai serangkaian kebetulan, apalagi kesia-siaan. Bagi mereka, takdir bukan sesuatu yang membelenggu, melainkan rahasia besar yang hanya dapat dibaca oleh hati yang jernih dan tunduk. Mereka telah belajar untuk tidak bertanya, mengapa, melainkan membuka diri sepenuhnya kepada inilah. Karena bagi mereka, apapun yang datang dari Tuhan adalah anugerah, baik itu dalam bentuk kenikmatan maupun luka. Semuanya adalah jalan untuk mengenalnya, untuk menyelami kehendaknya yang tidak selalu bisa dipahami, tapi selalu bisa dipercayai. Mereka yang belum masuk ke dalam kedalaman makrifat sering memberontak terhadap takdir, mengira bahwa Tuhan bersikap tak adil, atau bahwa hidup ini adalah permainan yang tidak berpihak pada kebaikan. Namun para wali telah melihat dari sisi dalam
bahwa setiap duka adalah undangan untuk kembali, setiap kegagalan adalah pintu untuk melepaskan, dan setiap keterpurukan adalah rahmat tersembunyi yang mendorong hamba agar sujud lebih dalam. Di mata mereka tidak ada keburukan mutlak, karena bahkan penderitaan pun adalah bentuk cinta yang belum disadari. Mereka tidak menolak hidup, tapi mereka tunduk pada alurnya, karena mereka tahu sang penulis takdir tidak pernah keliru menulis satu huruf pun. Menerima takdir tidak berarti pasrah tanpa ikhtiar. Justru disinilah kehalusan makrifat para wali diuji. Mereka bergerak dengan sungguh-sungguh, tapi tidak melekat pada hasil. Mereka menanam, tetapi tidak menangis jika hujan tak datang. Sebab bagi mereka, tugas seorang hamba hanyalah berbuat baik dan menyerahkan hasil kepada Yang Maha Mengetahui. Mereka tidak terbakar oleh ambisi dan tidak terbenam dalam kekecewaan. Mereka hadir di dunia ini sepenuh hati, tapi jiwa mereka sudah melampaui dunia. Takdir hanyalah gelombang, dan mereka adalah pelayar yang telah belajar menari di atas ombaknya. Takdir yang paling besar adalah diri kita sendiri. Nasib, kepribadian, jalan hidup yang telah digoreskan, bahkan sebelum kita memahami bahasa. Para wali tidak membenci siapapun, termasuk dirinya. Mereka berdamai dengan masa lalu, menerima segala karunia dan kekurangan sebagai bagian dari skenario suci yang sedang berlangsung. Mereka tidak berusaha mengubah nasib dengan melawannya, tapi dengan menyelaraskan diri pada kehendaknya. Karena sesungguhnya siapa yang mengenal Tuhan akan mengenal bahwa kehendak Tuhan tak pernah berlawanan dengan cintanya. Maka mereka yang tenggelam dalam makrifat tidak lagi resah dengan masa depan karena mereka telah menyatu dengan arus kehidupan yang digerakkan oleh Zat yang Maha Bijaksana. Pada akhirnya takdir bukanlah sesuatu yang harus dilawan atau ditakuti, melainkan diselami dan dipeluk. Ketika hati telah tenang dalam samudera kehendaknya, maka segala hal menjadi pelajaran, setiap kejadian menjadi pesan. Para wali hidup dalam ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh musim, karena mereka tidak bergantung pada dunia, melainkan berdiri di atas fondasi yang tak terlihat, ridha ilahi. Itulah sebabnya wajah mereka bercahaya, kata-kata mereka meneduhkan, dan hidup mereka terasa ringan, karena mereka telah melepaskan beban terbesar dari manusia, keinginan untuk mengatur apa yang hanya bisa diatur oleh Tuhan. Bab 7. Zikir sunyi, jalan pulang yang lembut. Dalam hiruk-pikuk dunia yang penuh suara, para wali justru mencari keheningan, bukan karena mereka membenci suara, tetapi karena mereka tahu suara Tuhan hanya dapat terdengar ketika dunia diam. Maka zikir bagi mereka bukan sekadar bacaan lisan, melainkan detak yang berdenyut di dalam batin, mengalun lembut bersama hembusan nafas. Zikir bukan rutinitas ibadah, tapi napas makrifat. Ia bukan ritual yang diulang-ulang karena kewajiban, tapi getaran cinta yang terus mengalir karena kerinduan. Dalam sunyi itulah mereka berjumpa, bukan dengan khayal atau ilusi, tapi dengan rasa hadir yang tak bisa diucapkan. Zikir para wali tidak membutuhkan banyak kata, seringkali hanya satu, Allah. Tapi satu kata itu mengguncangkan seluruh jiwa mereka, sebab di dalamnya terkandung seluruh semesta, seluruh rahasia, seluruh tujuan hidup. Ketika hati telah tenggelam dalam zikir, dunia terasa jauh dan dekat sekaligus, jauh karena tak lagi penting, dekat karena menjadi ladang penyaksian atas kebesarannya. Dalam sunyi zikir, mereka tidak hanya menyebut namanya, tapi mereka menyaksikan nama itu hidup, hadir, menyelimuti. Mereka merasakan bahwa setiap denyut nadi adalah panggilan pulang, dan zikir adalah jawaban dari hati yang rindu untuk kembali. Mereka tidak tergesa-gesa dalam berzikir, tidak berharap segera mendapatkan karomah atau pengalaman spiritual. Para wali berzikir bukan untuk melihat cahaya, tapi untuk menjadi cahaya. Mereka tidak menuntut balasan dari zikir mereka. Mereka berzikir karena cinta itu sendiri telah menjadi alas hidup. Dalam setiap hembusan napas yang menyebut namanya, mereka merasa telah pulang meski jasad masih berjalan di bumi. Zikir itu seperti pelukan, tidak terlihat tapi terasa. Ia tidak mengubah dunia di luar, tapi ia mengubah dunia di dalam menjadi taman-taman damai yang tak bisa dirusak oleh apapun. Zikir sunyi bukan pelarian dari dunia, tapi jalan untuk melihat dunia apa adanya. Mereka yang telah larut dalam zikir tidak lagi tertipu oleh ilusi dunia.
Mereka bekerja, berbicara, berjalan, tetapi dalam hati mereka, zikir tetap hidup. Seperti pelita yang tak padam meski angin berhembus. Seperti samudra yang dalam meski di permukaannya badai. Di tengah hiruk pikuk kota, para wali tetap hadir dengan batin yang sepi. Sepi dari selain Allah. Kosong dari keinginan yang mencemari. Maka kehadiran mereka seperti oase. Tak banyak bicara, tapi menenangkan siapa saja yang datang mendekat. Mereka tidak mengajarkan zikir sebagai teknik, tetapi sebagai jalan. Bukan sekadar pelafalan, tapi kesadaran. Zikir bukan hanya soal jumlah, tapi soal kehadiran hati. Maka para wali mengajak bukan untuk menghitung, tapi untuk hidup bersama zikir. Membawa namanya ke dalam nafas, ke dalam pandangan, ke dalam langkah. Hingga batas antara hamba dan Tuhan menghilang. Dan yang tersisa hanyalah kesatuan rasa yang mengalir tanpa suara, tanpa bentuk, tanpa batas. Disitulah zikir menjadi makrifat, dan makrifat menjadi zikir itu sendiri. Bab 8. Guru Sejati, Cermin Sang Maha Guru. Di dalam perjalanan makrifat, peran guru sejati bukan sekadar penunjuk arah, melainkan cermin yang memantulkan cahaya Tuhan tanpa menghalangi. Para wali tidak memperkenalkan diri sebagai guru dengan gelar dan kebesaran, sebab mereka tahu guru sejati adalah yang tidak terlihat namun hadir, tidak menonjol namun membimbing. Mereka hadir seperti bayangan yang setia mengikuti muridnya, menuntun dengan isyarat, membenahi tanpa menyakiti, memadamkan ego tanpa mencela. Dalam diamnya, seorang guru sejati menyampaikan lebih banyak daripada 1000 ceramah, karena ia bekerja bukan hanya di permukaan akal, tetapi jauh masuk ke dalam ruh, membuka pintu-pintu kesadaran yang selama ini tertutup oleh debu keakuan. Bagi para pencari hakikat, menemukan guru sejati adalah menemukan jalan pulang. Tapi bukan karena gurunya hebat, melainkan karena guru itu mengembalikan sang murid kepada dirinya sendiri, lalu dari sana kepada Tuhannya. Seorang guru sejati tidak menggantungkan murid pada dirinya, tetapi melepaskan ketergantungan itu perlahan, agar sang murid berdiri dengan kakinya sendiri di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Ia tidak membangun takhta rohani, tidak meminta pemujaan, sebab baginya menjadi perantara adalah amanah, bukan kehormatan. Dan amanah itu begitu berat hingga hanya bisa dijalankan oleh hati yang telah kosong dari kepentingan diri. Para wali yang menjadi guru sejati tidak selalu dikenali dunia. Mereka bisa hadir sebagai petani, penjual pasar, penjaga masjid, atau lelaki tua di sudut desa. Tapi bagi mereka yang diberi mata hati, satu kalimat dari guru sejati cukup untuk mengguncangkan seluruh dunia batinnya. Sebab kata-kata itu lahir bukan dari pengetahuan, tetapi dari pengalaman menyatu, dari kedalaman penyaksian yang tak bisa dibuat-buat. Seorang guru sejati berbicara dari ruh kepada ruh, bukan dari mulut kepada telinga. Dan mereka yang mendengarkan dengan batin terbuka akan merasakan getaran itu. Hangat, menyadarkan, dan tak jarang menghancurkan seluruh keangkuhan dalam sekejap. Guru sejati tidak mengajarkan makrifat sebagai teori. Ia hidup sebagai makrifat itu sendiri. Setiap tindakannya adalah pelajaran. Bahkan dalam diamnya, murid bisa menangkap pesan. Ia tidak mengajarkan banyak hal, tetapi yang sedikit itu mengubah segalanya. Karena ia tahu, tugas guru bukan menjejalkan, tetapi membangkitkan. Ia menyulut api dalam diri sang murid, lalu membiarkan nyala itu membimbing si pencari untuk menemukan sumber cahaya sejatinya. Dalam dunia yang penuh kebisingan rohani, guru sejati adalah keheningan yang menyentuh. Dan pada akhirnya, guru sejati membawa kita bukan kepada dirinya, tapi kepada Sang Maha Guru, Allah. Ia menyingkir saat kita mulai bisa berjalan. Ia menghilang saat kita telah menemukan bahwa semua yang dicari di luar sebenarnya telah ada di dalam. Ia bahagia ketika kita tidak lagi membutuhkan kehadirannya secara fisik, karena hatinya tahu, hubungan batin antara guru dan murid tidak pernah putus, selama zikir masih berdenyut dan cinta tetap hidup dalam dada. Guru sejati tidak memegang tanganmu selamanya, tapi ia menanamkan cahaya yang tak akan padam, bahkan setelah ia tiada. Bab 9. Fana, musnahnya aku, hadirnya dia. Pada titik terdalam perjalanan makrifat, para wali mengenal satu keadaan yang tidak bisa dipahami dengan pikiran biasa.
fana. Sebuah lenyapnya diri dalam lautan kehadirannya. Di sini bukan tubuh yang hilang, bukan akal yang rusak, tapi aku yang palsu itu musnah, yang selama ini merasa memiliki, merasa bisa, merasa tahu. Fana bukan keadaan yang diusahakan dengan paksa, melainkan buah dari penyaksian yang begitu dalam, hingga tidak tersisa ruang bagi ego untuk bertahan. Ia datang saat cinta telah melampaui batas bentuk. Ia hadir ketika zikir telah menjadi denyut dan hati tak lagi berkata, "Aku mencintai Tuhan," tapi hanya Tuhan. Para wali tidak menyombongkan fana. Justru di saat itulah mereka merasa lebih kecil dari butiran debu. Karena mereka telah melihat bahwa segala yang mereka kira milik hanyalah pinjaman. Segala yang mereka sangka usaha hanyalah izin. Dan yang mereka kira kesadaran, ternyata hanya refleksi dari cahayanya yang sejati. Dalam fana, seorang hamba tidak menjadi Tuhan kecil atas hidupnya, tapi menjadi hamba sejati yang tidak memiliki apapun, bahkan dirinya sendiri. Ia tidak merasa mampu, tapi justru dalam ketidakmampuannya itu, ia menerima kemampuan dari Yang Maha Kuasa. Dan dari kehancuran egonya itulah muncul ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun di dunia ini. Fana bukan kegilaan, ia justru kejernihan yang sempurna. Dunia tetap ada, rutinitas tetap berjalan, tapi persepsi telah berubah total. Hamba yang fana masih makan, tidur, berbicara, tapi batinnya tidak lagi terikat. Ia tidak lagi berkata, "Aku telah melakukan," melainkan ini adalah kehendaknya yang berjalan lewat diriku. Para wali hidup dalam fana tanpa menghindari dunia. Mereka hadir tetapi tidak melekat. Mereka memberi tetapi tidak merasa berjasa. Mereka dicaci tetapi tidak merasa direndahkan. Mereka dipuji tetapi tidak merasa diagungkan. Karena bagi mereka yang sejati bukanlah citra, tapi kehadirannya yang tak pernah pergi. Keadaan fana ini bukan akhir. Justru ia adalah gerbang menuju baka, kehidupan dalam keabadian sifat-sifat ilahi. Setelah lenyapnya aku, yang tinggal adalah Dia, tapi tidak dengan cara menjadi Tuhan, melainkan dengan menjadi cermin yang jernih bagi cahayanya. Para wali yang telah fana tidak memproklamirkan pencapaian. Mereka tidak bicara tentang dirinya. Bahkan nama pun tidak penting. Yang penting hanya satu. Apakah hidup ini telah menjadi wadah bagi rahmatnya mengalir kepada makhluk lain? Karena fana bukan tentang lenyap demi diri sendiri, tapi tentang hancur agar bisa menjadi saluran bagi kebaikan yang lebih besar. Maka barang siapa merasa telah mencapai fana, mungkin belum. Karena fana yang sejati tidak menyisakan rasa memiliki atas pencapaian apapun. Ia tidak dirayakan dengan pujian, tidak dipamerkan dengan gelar. Ia adalah kehancuran yang melahirkan keutuhan. Ia adalah sunyi yang menampung segala suara. Ia adalah ketiadaan yang membuka jalan menuju wajah yang tak pernah terpisah dari kita, namun baru bisa disaksikan saat kita berhenti menjadi pusat dari segalanya. Di titik itulah, para wali berjalan dalam fana dengan langkah ringan, senyum tenang, dan mata yang melihat segala hal sebagai bentuk cinta yang tersembunyi dalam rupa-rupa kehidupan. Bab 10. Mahadiri kembali kepada yang tak pernah pergi. Di penghujung segala perjalanan ruhani, para wali sampai pada satu pemahaman yang paling sunyi, sekaligus paling agung, bahwa segala yang dicari di luar sebenarnya tak pernah beranjak dari dalam. Mahadiri bukan berarti diri yang diagungkan, tetapi diri sejati yang melampaui nama, bentuk, bahkan identitas insani. Ini adalah kesadaran murni, ketika tirai keakuan telah disingkap dan yang tersisa hanyalah kehadiran murni yang selama ini menjadi dasar dari seluruh wujud. Mahadiri bukan ego yang membesar, tetapi ego yang telah meleleh dalam cahaya asal. Para wali menyebutnya sebagai kesadaran hak, di mana segala pemisahan antara aku dan Dia telah musnah. Bukan karena kita menjadi Tuhan, tetapi karena kita telah berhenti menjadi selainnya. Kesadaran akan mahadiri bukan buah dari membaca banyak kitab atau menghafal banyak doa. Ia datang ketika hati benar-benar sujud, bukan hanya dalam posisi tubuh, tetapi dalam seluruh keberadaan. Ketika tidak ada lagi yang dipertahankan, tidak ada yang dituntut, tidak ada yang ditonjolkan, di sanalah Tuhan menampakkan wajahnya dalam cermin jiwa. Para wali yang telah sampai pada kesadaran ini
tidak lagi bicara banyak tentang spiritualitas. Hidup mereka menjadi kesunyian yang penuh. Tidak butuh pengakuan, tidak mencari pengikut, tidak haus akan tempat, karena mereka telah kembali ke tempat paling dalam yang selama ini menunggu untuk ditemukan, lubuk hati yang dihuni oleh cahaya Mahadiri. Mahadiri bukanlah entitas yang terpisah, ia bukan roh yang terbang di awan atau kuasa gaib yang bisa dipanggil. Ia adalah inti dari segala kesadaran, napas dari segala kehidupan. Ia hadir dalam detak jantung, dalam gerak daun, dalam diamnya malam, tapi hanya yang telah membersihkan diri dari kabut, keakuan yang bisa menyaksikannya. Dalam pandangan para wali, Mahadiri tidak pernah pergi, kita saja yang sibuk berjalan keluar, mencari makna di tempat yang salah. Sementara diri sejati itu senantiasa menunggu, dalam diam, dalam sabar, dalam kasih. Hingga kita cukup hancur untuk kembali, dan cukup tenang untuk mendengar bisikannya. Aku lebih dekat dari urat lehermu. Dan saat kesadaran itu benar-benar hadir, dunia tidak lagi menjadi beban. Hidup menjadi tarian, bukan beban. Segala peristiwa menjadi irama, bukan ancaman. Para wali tetap berjalan di bumi, tetap makan dan minum, tetap menjalani kehidupan sebagaimana manusia lainnya. Tapi batin mereka telah menetap dalam keutuhan. Tidak terusik oleh pujian atau hinaan, tidak terombang oleh suka atau duka. Karena mereka telah tinggal di rumah yang tak bisa diguncang oleh apapun. Rumah makrifat, rumah keheningan, rumah di mana Mahadiri tinggal tanpa dinding dan tanpa batas. Mereka tidak lagi bertanya siapa mereka, karena mereka telah menemukan jawaban yang lebih dalam dari kata-kata. Aku adalah karena dia. Maka pada akhirnya, perjalanan makrifat bukanlah perjalanan menuju tempat baru. Ia adalah perjalanan kembali. Bukan kepada tempat, tapi kepada keberadaan. Kepada yang selama ini ada, namun tertutup oleh lapisan-lapisan dunia, nafsu dan ilusi. Para wali telah selesai mencari, karena mereka telah sampai pada sumber yang tak bisa dibandingkan. Dan dalam sunyi itu, mereka tidak mengklaim apapun, mereka hanya tersenyum, dengan batin yang penuh dan langkah yang ringan. Karena mereka tahu, mereka tak pernah benar-benar pergi. Dan Mahadiri itu tak pernah benar-benar jauh. Ia adalah awal, ia adalah akhir. Dan kini, setelah semua kisah sunyi ini terungkap di hadapan hatimu, ingatlah bahwa makrifat bukan akhir, melainkan awal dari kembali. Kembali kepada diri yang tak pernah terpisah darinya. Para wali telah menunjukkan jalan, bukan untuk dipuja, tetapi untuk diikuti dalam diam. Sebab hakikat tertinggi bukan untuk dibicarakan, tapi untuk dihayati. Bila jiwamu tersentuh hari ini, jangan buru-buru mencari keluar, bertenanglah, masuklah, karena di sanalah dia menunggumu, dalam kesadaran yang tak bernama. Semoga cahayanya membimbing langkahmu, dan Mahadiri menuntunmu pulang kepada yang sejati, yang abadi, yang tak pernah pergi.